Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam renungan singkat pada hari ini, Minggu, tanggal 10 Maret 2024. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dan kami rindu merenungkan sebagian firman Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus berbicara atas kami, karena kami siap menerima dan mendengarkan suara Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, judul renungan kita pada pagi ini yaitu sabar menantikan kepastian janji Tuhan. Kita bisa membaca di dalam 1 Tawarik pasal yang ke-12 ayat yang ke-32. Firman Tuhan berkata, dari Bani Isakar, orang-orang yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik, sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat orang Israel. 200 orang kepala dengan segala saudara sesukunya yang di bawah perintah mereka. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ketidaksabaran seringkali menjadi penyebab utama mengapa kita tidak mengalami penggenapan janji Tuhan. Kita selalu tergesa-gesa dan tidak sabar dalam menantikan akan waktu Tuhan, sehingga semua menjadi berantakan di dalam perjalanan iman kita. Dan kita selalu ingin mendapatkan akan hasil yang instan atau serba cepat. Tetapi kita harus ingat bahwa waktu Tuhan bagi kita adalah yang terbaik. Tuhan bekerja sesuai dengan waktunya sendiri. Dan kita harus yakin bahwa Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dan itu kita bisa baca di dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang ke-11 bagian A. Jadi tentunya waktu Tuhan adalah yang terbaik dan indah tepat pada waktunya. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, bila mana kita membaca di dalam 1 Samuel pasal yang ke-13, bila mana kita baca mulai ayat 5 sampai ayat 14, kita akan melihat di sana bahwa Saul ditolak menjadi raja Israel. Karena apa? Karena ketidaksabarannya menantikan akan waktu Tuhan. Nah, begitu juga ketika Lazarus jatuh sakit, Alkitab mencatat bahwa Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempatnya di mana ia berada, dan Yesus tidak segera datang untuk mengunjungi akan Lazarus. Bila mana kita membaca di dalam Yohanes pasal 11 ayat yang ke-6. Nah, saudara-saudaraku, kemudian dinyatakan bahwa Lazarus telah 4 hari dibaringkan di dalam kubur karena dia sudah meninggal. Jadi kita menjadi pelajaran bagi kita bahwa waktu Tuhan itu adalah yang terbaik dan tidak sesuai dengan waktu daripada manusia. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, secara manusia Marta dan Maria kecewa karena Yesus menunda waktu untuk datang.
Dia tidak langsung datang pada saat Lazarus sakit. Ya. Sehingga dikatakan bahwa saudara mereka Lazarus akhirnya meninggal dunia. Tetapi tidak ada kata terlambat bagi Tuhan. Justru Yesus berkata, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya kepada Yesus Kristus. Dan kita tahu bahwa Yesus datang dan akhirnya waktu yang tepat untuk membangkitkan akan Lazarus dari kematian. Nah, saudara-saudaraku, jadi pelajaran penting bagi kita bahwa kita harus sabar untuk menantikan akan kepastian daripada janji Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, pertolongan Tuhan tidak terlalu cepat, tidak juga terlambat, tetapi tepat waktu sesuai dengan waktunya Tuhan. Selalu ada rencananya yang indah di balik masalah yang kita hadapi. Sering kita berkata, mengapa Tuhan tidak segera menolongku? Mengapa Tuhan sepertinya diam dan tidak bertindak? Mengapa Tuhan meninggalkan aku? Mengapa harus orang yang saya kasihi diizinkan beristirahat sementara atau meninggal? Dan barangkali yang membuat kita teralihkan dengan tidak percaya dan kita kecewa dan tidak lagi tekun menantikan akan Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, tentunya Alkitab menyatakan bahwa Bani Isakar adalah orang-orang yang mengerti akan waktu Tuhan, sehingga mereka tidak gegabah untuk bertindak saat menghadapi akan musuh, yaitu orang Filistin. Tuhan meminta Daud untuk sabar menantikan akan waktunya. Dan kita bisa baca di dalam 1 Tawarik pasal 14 ayat 14 dan ayat yang ke-15. Jadi pelajaran penting bagi kita sebagai umat-umat Tuhan bahwa kebergantungan kita kepada Allah harus disertai juga dengan kesabaran dalam menantikan kepastian dan pertolongan dari Tuhan yang datang tepat pada waktunya. Nah, saudara-saudaraku, oleh sebab itu biarlah kita sabar menantikan akan waktu Tuhan. Karena waktu Tuhan adalah yang terbaik dan yang tepat sesuai dengan rencana dari Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku, biarlah kita sabar untuk menantikan akan kepastian janji Tuhan. Karena waktu Tuhan yang terbaik dan yang tepat. Kiranya firman Tuhan dapat memberkati kita sehingga kita terus menunggu akan waktu Tuhan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati kita sepanjang hari ini di dalam aktivitas dan kegiatan kita. Tuhan memberkati. Amin.